Assalamualaikum, selamat siang, sore. Mari kita bahas tentang reformasi gereja. Like dan subscribe channel ini tentunya. Kita mulai bahwa reformasi gereja adalah sebuah peristiwa perombakan bentuk dan organisasi gereja pada abad ke-16 yang melekat pada satu nama, yaitu Martin Luther, yang mana ia merupakan anggota gereja Katolik. Reformasi gereja tidak hanya memiliki dampak pada kekristenan, tapi mengubah seluruh wajah Eropa. Awalnya, lahir gerakan reformasi gereja didorong oleh beberapa faktor, yaitu dari dalam organisasi Kristen sendiri, di mana terjadi perkembangan pada abad pertengahan. Lalu gereja tidak hanya mengurusi hubungan dalam agama saja, tapi juga mengatur hubungan manusia, yaitu melalui dogma, aturan, dan alat kekuasaan, seperti kekuasaan paus. Kekuatan reformasi juga awalnya didorong oleh reformasi Prancis dan keluarga Medici. Masuknya gereja ke ranah perpolitikan Eropa disebabkan oleh kebutuhan gereja untuk memodali upacara dan bangunan yang memegahkan kerajaan Tuhan, seperti membangun kapel, patung, dan hal-hal itu sudah dilakukan sejak lama, termasuk surat pengampunan dosa. Nah, ini dijual kepada mereka yang awalnya tidak mau berangkat ke perang salib. Pada Paus Paul kedua, pembelian surat pengampunan dosa dianggap sebagai kewajiban pengganti sebagai kewajiban membela Tuhan dalam perang salib. Nah, jadi orang yang nggak beli ini harus ikut perang salib. Lalu kemudian praktek ini menjadi tuntutan utama yang diprotes oleh Martin Luther kepada gereja. Dan itulah awal mula dari protes Martin Luther. Protes Martin Luther ini diwarnai oleh beberapa abad penjualan surat indulgensia tadi, surat penghapusan dosa, yang mencakup pengampunan dosa atas orang yang sudah meninggal. Dan hal ini sudah diceramahkan juga. Praktik jual beli indulgensi pun menjadi banyak jamak, terutama di bawah pemimpinan Paus Leo ke-10. Gereja meraup pemasukan besar dari umatnya. Martin Luther menganggap praktek itu sebagai perilaku korup. Dan dari sanalah 95 dalil protes Luther terkemuka di depan gerejanya. Pada 31 Oktober, Martin Luther memaku 95 dalil kritik terhadap otoritas Katolik. Dalam sebuah debat publik di Leipzig tahun 1519, Luther menyatakan bahwa orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari paus beserta dewan kardinalnya. Akibatnya, Luther diekskomunikasi dan tidak boleh ikut kegiatan sakramen. Pada 1520, Luther menjawab ancaman tersebut dengan seruan kepada bangsawan Kristen. Akhirnya, dianggap kebablasan dan dewan gereja memanggil Luther, yang kemudian dicap bid'ah dan sesat. Luther sempat melarikan diri. Gerakan reformasi Luther menuntut kemudian menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dampaknya orang nggak perlu lagi penerjemah dari atau yang menafsirkan Alkitab dari gereja Katolik Roma. Selain itu, Luther juga mengkampanyekan pendidikan universal untuk anak perempuan dan laki-laki di zaman ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh orang kaya. Dia juga banyak menulis nyanyian rohani dan berkhotbah tentang pandangan reformasi dan melakukan rangkaian perjalanan hingga kematiannya pada 1546. Puncak dari konflik berdarah adalah perang 30 tahun di Jerman antara Katolik lawan Protestan. Akhirnya ada perjanjian yang akhirnya Kristen diakui menjadi 3, Katolik Roma, Lutherian, dan Calvinis. Warisan intelektual dan politik Luther mengilhami para tokoh pembaharu Protestan di zamannya seperti Calvin, Zwingli, Knox, dan Cranmer. Pemikiran para pembaharu ini pun pada gilirannya melahirkan berbagai jenis denomisasi Protestan. Misalnya ada gereja Lutherian, ada Reform, ada Anglikan di Inggris, ada Anabaptis, dan banyak lainnya yang terus berkembang sampai sekarang. Terima kasih.